Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming dari Facebook RSUD Panglima Sebaya. Kembali ketemu dengan saya dalam acara Bincang Sehat RSUD Panglima Sebaya dengan saya Sabto Nugroho. Ya, pada kesempatan pagi hari ini materi kita adalah menjaga kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana menjaganya kehamilan ini pada masa pandemi nanti dijelaskan langsung oleh dokter kita yang cantik pada pagi hari ini, ya, yaitu adalah Dr. Morita Dwi Tinaningsih SPOG. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Prapto. Mas Prapto ya? Iya saya Bu. Gimana kabarnya pagi ini dok? Alhamdulillah baik Mas Prapto. Iya. Saya kalau melihat dokter Morita ini setiap pagi kalau kerja itu semangat terus. Bagaimana nanti bisa juga tip-tipnya untuk menjaga kesehatan nanti bisa disampaikan langsung oleh beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin ada materi yang mungkin disampaikan langsung aja Ibu, silakan. Saya izin ya Mas Prapto ya, silakan, karena dok. ini saya ingin menjelaskan, maka untuk sementara maskernya akan saya buka dulu ya. Nah ini kita sudah physical distancing ya di era jaga COVID jarak ya. ini dok. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Direktur dan segenap sivitas RSU Panglima Sebaya karena telah memberikan kesempatan untuk acara bincang-bincang pada pagi hari ini, di mana kita mengangkat tema bagaimana menjaga kesehatan kehamilan selama masa pandemi COVID. Yeah. Jadi saya juga ucapkan terima kasih untuk tim promosi kesehatan RSU Panglima Sebaya yang telah memberikan kesempatan pada saya pada hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu menjadi masalah kita bersama dan menjadi masalah di seluruh dunia ya. Iya, jadi bukan hanya kita saja yang menghadapi. Seluruh dunia ya dok ya. Seluruh dunia. Dan kita harus bekerja sama agar kondisi ini cepat berlalu. Seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini dimulai di Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, dan dia menyebar dengan sangat cepat dengan angka kematian yang juga cukup tinggi. Lalu COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 merupakan penyakit yang penyebarannya melalui airborne transmission atau disebarkan melalui udara yaitu droplet. Sehingga sangat penting sekali untuk melakukan physical distancing. Seperti kita ini sekarang ya, physical distancing kurang lebih 2 meter. Atau pada saat kita berbicara dengan teman atau mungkin orang lain, kalau bisa kita sambil memalingkan wajah dan tidak saling memandang begitu ya. Kesannya tidak sesuai muhrimnya lah ya. Berarti jaga hati, jaga pandangan dan jaga jarak. Betul. Terus kenapa physical distancing itu penting? Saya kasih contoh, misalnya kalau kita dengan aktivitas normal dan bersinggungan dengan orang lain tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker, maka dalam hitungan 1 orang dalam 5 hari kita sudah akan menginfeksi sekitar 2,5 orang. Maka bayangkan dalam 30 hari orang yang terinfeksi itu akan berkisar sekitar 406 orang. Tetapi apabila kita melakukan physical distancing, maka dalam 1 bulan hanya 6 orang saja yang terinfeksi jika kita menjaga kontak hanya 45%. Selisihnya jauh sekali berarti itu dok ya? Iya, kalau kita menjaga kontak sampai 75%, maka dalam sebulan hanya 0,6 orang aja yang terinfeksi. Nah, kenapa perlu kita menjaga supaya tidak banyak yang terinfeksi? Karena kalau hampir semua orang itu terinfeksi dan itu juga COVID yang parah dan itu juga menulari petugas kesehatan, maka akan sangat susah buat rumah sakit menampung semua penderita dalam satu rumah sakit karena saking banyaknya penderita. Tidak mampu itu dok. Ya, dan juga kita tidak bisa secara instan menyiapkan sarana dan prasarana dalam waktu singkat
secara optimal. Betul Maka sekali. penting sekali juga masyarakat kita anjurkan untuk menjaga kesehatannya sendiri. Ya, itu aja dulu sedikit Sedikit ya. informasi dari saya. Ya, berarti kita tetap harus menjaga jarak itu tadi, Dok. Iya. Jaga jarak, jaga pandangan, jaga hati. Ya, mungkin tambahnya itu ya, Dok ya. Nggih. Iya. Jadi itu selisihnya banyak sekali ya, kalau kita menjaga jarak, paling tidak selisihnya hanya 6 orang tadi ya, Dok ya. Iya. Dari 30 hari. Tapi kalau sampai 75% kita menjaga jarak atau kita lebih banyak stay at home, maka hanya dalam sebulan tuh hanya 0,6 orang saja yang terinfeksi. Berarti mungkin di Indonesia ini kenapa pesat betul? Karena mungkin lalai dalam menjaga jarak kayaknya ini. Iya, Bisa karena jadi gitu ya, Dok ya. Iya. Ya. Oke. Mungkin kalau ini, Dok, ini yang kita menjaga kehamilan di masa pandemi ini kita harus jaga betul-betul, ini mungkin ada tipnya ini, Dok, mungkin. Jadi untuk menjaga kehamilan sebenarnya apakah penting bagi ibu hamil untuk menghindari supaya tertular COVID ya? Iya. Tips-tipsnya ya. Yang pertama adalah stay at home. Jadi kalau tidak penting sekali kita usahakan tetap di rumah. Cuman memang kadang-kadang untuk satu dan lain sebab ada orang yang harus keluar rumah, entahkah itu dia harus membeli kebutuhan pokok baik untuk keluarga maupun bayi sehingga dia harus keluar rumah. Betul. Tapi yang penting adalah pada saat kita di luar jauhi keramaian dan tetap melakukan jaga jarak sehingga kita tidak tertular dengan cepat. Lalu tips kedua untuk ibu hamil adalah selalu menggunakan masker, tidak harus menggunakan masker bedah tetapi juga bisa menggunakan masker buatan sendiri. Betul. Lalu ternyata jangan lupa juga face shield atau penutup kepala itu juga sangat penting karena ternyata kuman COVID ini juga bisa masuk melewati telinga. Jadi untuk yang sudah berhijab atau memakai jilbab itu sudah bagus banget. Jadi dia sudah terhindar. Aman ya. sudah ya. Oke. Terus jangan lupa juga untuk ibu hamil selalu perhatikan makanan bergizi dan juga mikronutriennya diperhatikan. Kata kuncinya pada ibu hamil itu makan sedikit-sedikit tetapi sering dan harus 4 sehat 5 sempurna. Jangan melihat kuantitas tetapi perhatikan kualitas makanan yang kita makan. Karena kualitas makanan yang kita makan itu mikronutriennya akan mempengaruhi trimester-trimester kehamilan. Misalnya nutrisi pada trimester pertama itu digunakan untuk 1. Perkembangan embrio, 2. Untuk pembelahan sel, kemudian untuk perkembangan organ utama dan juga untuk pembentukan plasenta. Sehingga apabila kita mengalami defisiensi nutrisi pada trimester ini akan menyebabkan kelainan kongenital. Oh, semester awal itu. Semester awal. Sedangkan nutrisi pada trimester kedua dan ketiga itu dipergunakan untuk pematangan organ. Jadi kalau nutrisi di sini tidak terpenuhi, maka akan terjadi gangguan perkembangan. Misalnya nih, si anak akan mengalami masalah terlambat berbicara misalnya, atau terlambat berjalan. Ya, nah, seperti itu. Terlambat itu. Dan juga kita harus tahu bahwa pada wanita yang tidak hamil sendiri itu dia membutuhkan kira-kira 1.200 sampai 2.000 kilokalori. Tetapi pada ibu hamil kita akan menambahkan antara 300 sampai 450 kilokalori karena nutrisi ini dibagi antara ibu hamil dan juga ke janinnya. Dan usahakan selalu mikronutrien itu tercukupi. Makanya kadang-kadang dokter spesialis atau dokter kandungan akan memberi tambahan vitamin. Gunanya bukan karena, aduh dok saya kan makannya sudah bagus nih, kok harus ditambah sih dengan vitamin. Jadi vitamin di sini misalnya kita berikan terutama tambahan zinc atau folat gunanya untuk mencegah neural tube defect atau suatu kelainan sistem saraf pusat yang disebabkan akibat kegagalan dari pembelahan sel. Nah, penting sekali asam folat dan zinc itu diberikan di awal-awal kehamilan. Kalau bisa sebelum si ibu itu hamil dia sudah dapat nih mikronutrien tersebut. Sudah ada gizinya di situ. Iya. Lalu jangan lupa juga pada saat hamil, zat besi itu penting dan juga kalsium. Nah, kalsium di sini fungsinya untuk mencegah supaya si ibu ini tidak mengalami hipertensi dalam kehamilan atau eklamsi.
Lalu selanjutnya setelah nutrisi, penting juga agar ibu hamil itu terhindar dari COVID, dia harus rajin untuk cuci tangan. Terus jangan lupa ibu hamil juga tetap loh disarankan untuk melakukan olahraga atau aktivitas ringan. Karena beberapa penelitian meta-analisa mengatakan olahraga akan memperpendek masa untuk proses melahirkan. Artinya pada saat si ibu masuk di kala 1 fase aktif akhir atau masuk di kala 2, maka dia akan lebih pendek meskipun olahraga itu tidak mengurangi rasa nyeri pada saat melahirkan. Tetap nyeri tetap nyeri, cuman nyerinya itu diperpendek. Lebih cepat waktunya. Lebih cepat waktunya karena dia rajin berolahraga, struktur otot-otot di bawah ini daerah simfisisnya itu di daerah kemaluan itu lebih kuat sehingga dia lebih cepat untuk melahirkan dan pernafasannya juga lebih bagus. Dan olahraga-olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang sifatnya aerob ya. Misalnya jalan kaki, terus sepeda. Kalau bisa sih di era pandemi ini misalnya jalan kaki bisa, kalau kita punya treadmill kita bisa lakukan treadmill di rumah, atau misalnya punya sepeda statis, atau kalau misalnya si ibu ini bisa berenang, nah dia bagus sekali itu karena dengan berenang itu dia akan melatih mulai dari pernafasan, paru-paru, otot-otot di sekitar perut, tungkai dan segala macam semuanya bergerak. Dan kalau bisa, kalau berenang harus di kolam yang hangat ya, jangan kolam yang dingin karena kalau dia dingin dia akan menyebabkan kontraksi dan mungkin kadang-kadang sering kram. Lalu ya, terus kalau berapa lama durasinya? Berapa lama itu olahraganya? Ya, itu antara 30 sampai 60 menit. Dalam setiap hari itu, Dok? Dalam setiap hari. Dan berapa kali? Kalau bisa sih setiap hari. Ya, tapi kalau tidak bisa mungkin 3 atau 4 kali dalam seminggu. Lalu gimana kita tahu bahwa ini olahraganya boleh? Artinya intensitas olahraga yang dilakukan oleh ibu hamil itu dengan cara antara 60, tidak boleh lebih dari 60 sampai 80% dari usia ibu hamil itu dikalikan, tidak boleh denyut jantungnya melebihi itu. Gitu. Kecuali kalau memang pada dasarnya si ibu hamil ini seorang olahragawan. Jadi dia boleh lebih sampai 90%. 90%. Iya. Terus setelah itu semua, ibu hamil juga perlu sekali untuk istirahat yang cukup. Kalau bisa istirahat itu tidur 8 jam dalam sehari. Dan ingat, harus selalu berpikiran positif. Artinya bukan hanya kita yang mengalami dampak dari COVID ini, tetapi seluruh dunia. Seandainya semua tindakan yang kita lakukan itu sudah kita lakukan, kita kerjakan dengan baik, tetapi tetap juga kita terinfeksi, maka istiqomah, serahkan bahwa itu memang adalah rahasia dari Allah. Takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Ya. Itu ya. Jadi itu untuk supaya ibu hamil tidak terinfeksi oleh COVID. Iya, jadi mungkin untuk ibu hamil bisa jadi mungkin itu tadi ya, Dok ya. Mungkin makanan yang bergizi, ya, terus olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan berpikir positif. Ya, 4 itu, Dok. Ini langsung aja pertanyaan mungkin, Dok ya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan, Dok, satu ya. Apa saja resiko COVID-19 ini bagi ibu hamil? Resikonya apa ini, Dok? Kira-kira, Dok? Ya. Jadi untuk ibu hamil sendiri, resiko COVID itu sampai saat ini penelitian yang baku atau penelitian yang secara langsung itu memang masih sangat sedikit ya, karena virus ini juga termasuk baru baru keluar 1 tahun yang lalu ya. Belum ada 1 tahun malah ya. Belum ada ya. Jadi penelitiannya masih sangat sedikit. Tetapi memang ada beberapa yang mengatakan bahwa apabila si ibu hamil ini terkena COVID, maka bayi-bayi yang dihasilkan itu kesehatannya jauh sedikit lebih rendah dibandingkan bayi-bayi yang lahir dari ibu yang sehat yang tidak terinfeksi COVID. Nah,
Tetapi juga perlu kita ketahui bahwa ibu hamil memang sistem imunitas tubuhnya itu mengalami penurunan. Oh, menurun ya, Dok, ya? Menurun. Tapi ini adalah hal yang biasa karena imunitas ibu hamil itu harus turun supaya sebenarnya si ibu ini bisa menerima calon janinnya. Karena bagaimanapun janin itu sendiri adalah suatu benda asing pada tubuh ibu. Nah, kalau dia tidak menurunkan daya tahan tubuhnya, maka si calon bayi ini akan ditolak oleh tubuh ibu. Jadi memang dia ada sedikit menurun. Tetapi juga karena nutrisi ya, nutrisi itu terbagi antara si ibu dan juga untuk si calon bayi. Makanya penting sekali untuk memperhatikan kualitas dari nutrisi selama kita hamil. Artinya kita berikan lebih lah ya dibandingkan pada saat kita tidak hamil. Kemudian penting juga kita ketahui bahwa dengan kehamilan maka terjadi peningkatan dari hormon kehamilan, terutama hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini ternyata melindungi si ibu hamil dari serangan virus, terutama salah satunya ya virus COVID. Jadi dengan adanya hormon estrogen tidak mengurangi kans untuk seorang wanita atau ibu hamil untuk terkena virus ini, tetapi efek hormon tadi, efek dari perburukannya itu jauh-jauh lebih rendah dibandingkan si ibu atau wanita yang tidak hamil karena adanya perlindungan dari hormon estrogen tadi. Jadi nggak usah khawatir. Oh, jadi lebih aman malah. Jadi dia lebih aman sebenarnya. Oke, ini yang kedua, Dok ya. Apa saja resiko COVID-19 ini bagi bayi yang dikandung? Nah, untuk bayi yang dikandungnya ini aman aja kah itu, Dok? Ini sama dengan tadi ya, artinya penelitian tentang efek COVID pada bayi juga masih belum banyak penelitiannya, tetapi berdasarkan ACOG atau American Journal of Obstetrics dan Gynecology mengatakan bahwa sampai saat ini secara intrauterin, artinya dari ibu ke bayi itu penularannya belum pernah dilaporkan. Jadi si bayi itu aman. Aman aja, Dok. Ya, tetapi apabila si ibu itu sudah terinfeksi oleh COVID-19, maka sebaiknya bayi tidak mendapatkan ASI atau tidak dilakukan inisiasi menyusui dini dan juga harus dipisahkan, tidak dilakukan rawat gabung bersama ibu dalam jangka waktu antara 10 sampai 14 hari untuk menghindari droplet ya. Jadi kalau mau kita lakukan pumping atau kita keluarkan air susu, kemudian air susu itu diberikan ke bayi. Jadi tidak langsung karena bagaimanapun tetap droplet ya penularannya. Atau kalau misalnya nanti ibu itu menyusui, dia harus menggunakan masker bedah. Oh iya, betul sekali. Ya, ini ada lagi, Dok ya. Apa yang perlu ibu hamil lakukan untuk menghindari tertular COVID-19 ini? Oh ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, yaitu tadi yang physical distancing, stay at home. Sudah tadi dijelaskan ya. Ya, yang keempat ini, amankah untuk melakukan hubungan seks selama pandemi? Nah ini memang menarik. Ini kan? Ya ini menarik sekali ya untuk bapak-bapak ini apa ibu-ibu ini aman enggak ini kan? Ya, sebenarnya hubungan seksual itu paling aman adalah memang harus dilakukan oleh orang yang sudah menikah ya. Betul. Kalau bisa jangan jajan di luar. Anda terhindar dari COVID tapi terkena HIV gitu ya kalau sering jajan di luar. Tetapi yang penting di sini kita perhatikan adalah kita menjaga diri dan juga pasangan kita yakinkan bahwa kita tidak terkena COVID. Gimana caranya? Satu, misalnya kita lakukan pemeriksaan dengan rapid atau dengan PCR atau swab ya. Tetapi kan itu juga mahal dan butuh biaya dan tidak menyenangkan kalau berkali-kali kita lakukan. Jadi penting sekali bahwa misalnya kalau ibu ya tetap stay at home dan jaga kebersihan diri, suami juga begitu, bagaimanapun kan dia harus bekerja. Kita tidak boleh melarang orang untuk mencari penghidupan, karena kalau kita larang, apakah kita akan mensuplai kebutuhan mereka?
Jadi tetap lakukan aktivitas di luar, tetap bekerja, tetapi dengan memperhatikan kaidah kebersihan, artinya tetap memakai masker, rajin cuci tangan, tidak melakukan kontak langsung atau memegang hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Dan yang paling penting juga pada saat dia pulang nih si bapak ini, ya pulang kerja. Berarti dok ya. Oh, iya. Jangan mampir-mampir. Mampir-mampir di mana maksudnya ya? Iya. Artinya dia harus kalau pulang itu lepas sepatu di luar. Gitu ya. Terus baju pelindungnya juga dilepas di luar, kemudian setelah masuk cuci tangan dulu, lalu lepas baju. Jangan lupa juga mandi. Kalau bisa mandinya tuh dari atas tuh sampai bawah, jadi keramas semuanya. Nah, baru setelah itu silahkan kalau misalnya mau melakukan hubungan seksual dengan istri tercinta, silahkan ya. Silahkan ya. Tapi gini dok, ini mungkin ya. Itu kan kalau hubungan seksual itu kan keluar cairan dok, itu bisa menular enggak itu? Nah itu COVID ini dok. Ya, jadi sebenarnya walaupun dia bisa sampai sekarang ini sih dikatakan bahwa COVID itu menularnya kan lewat droplet ya. Iya dok, mungkin ini kan siapa tahu dapat pertanyaan gitu. Tapi kalau penelitian tentang cairan itu apakah dia bisa menulari memang belum ada. Tetapi saya rasa apabila si ibu maupun si bapak itu sama-sama bersihnya atau sama-sama sehatnya, ya mereka nggak akan saling menulari. Insya Allah aman aja berarti dok ya. Aman, ya. Nah ini semua kan bosan dengan gaya-gaya itu aja ini. Siapa tahu ada tipnya biar mungkin hubungan suami istri ini makin harmonis, ini apa kira-kira ini dok? Ya, jadi kadang-kadang itu ya, aduh dok, ada juga tuh pertanyaan tuh, gimana sih? Satu bosan dok dengan gaya-gaya itu aja. Gaya-gaya itu aja. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas dari kita sendiri ya. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita melakukan hubungan seks itu sebenarnya harus antara suami dan istri itu sama-sama juga menikmati hubungan seks tersebut. Jangan hanya salah satu aja. Jadi tidak terbebani ya dok? Iya, bukan suatu kewajiban yang membuat kita menjadi tertekan, tetapi seks itu adalah rekreasi atau kebahagiaan. Karena pada saat kita melakukan hubungan seksual, itu sebenarnya kita mengeluarkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini ternyata akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi sangat bagus. Jadi semakin sering kita melakukan hubungan seksual sebenarnya semakin sehat kita dan mungkin panjang umur juga ya. Dok. Berarti hormon endorfin kita itu meningkat ya dok. Secara tidak langsung kalau lebih sering ya. Bisa, ya. Mungkin di rumah pemirsa bisa lebih sering mungkin itu untuk meningkatkan hormon endorfin biar kita lebih sehat dok ya. Ya berarti imun kita kuat melawan COVID ini ya, bisa juga itu. Salah satu trik itu ya. Tetapi harus diingat. Harus diingat. Tetap ber-KB ya. Karena kalau bisa selama COVID ini jangan hamil dulu. Karena kalau kita hamil banyak sekali hal dan juga mahal. Kenapa? Petugas yang menolong kita nanti harus pakai APD level 3, lalu kita sendiri harus mendapatkan pemeriksaan yang macam-macam. Belum lagi bayi kita harus dipisah dari kita, dirawat di inkubator segala macam. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan hamil dulu selama pandemi COVID ini, kecuali untuk memang pasangan-pasangan yang melakukan program hamil ya, atau lama punya anak dan sekarang ini sedang melakukan program hamil. Oh ya, yang tadi itu ya posisi-posisi yang misalnya nih ya, kalau kita bosan dengan atas bawah nih, nah, kita mungkin bisa melakukan gaya garpu dan sendok. Jadi dari samping garpu nih, dan sendok. Dari samping, atau mungkin gaya helikopter tuh muter-muter gitu, kayak baling-baling. Baling-balingnya itu dok ya. Atau misalnya gaya putri salju menunggang kuda. Jadi yang perempuannya ada di atas gitu ya. Jadi tidak hanya perempuan terus yang di bawah, tapi boleh sekali-sekali gitu. Atau mungkin gaya 69 juga boleh gitu ya. Atau misalnya doggy style, kita dari posisi belakang. Jadi itu sebenarnya tergantung dari komunikasi suami istri supaya nggak bosen. Oh ya, terus juga misalnya nggak bosen nih pada saat misalnya anak-anak sudah nggak di rumah atau lagi sekolah atau mungkin lagi sepi, anak-anak udah tidur, nggak usah selalu
di tempat tidur. Misalnya nih, kita mau melakukan itu di dapur, silahkan. Atau sekali-sekali mungkin di kamar mandi, boleh. Atau sekali-sekali juga mau di mobil, itu variatif aja dan perlu dikomunikasikan. Artinya dua-duanya itu mau dan saling menikmati dan bukan paksaan. Jadi gitu. intinya komunikasi efektif tadi. Iya, komunikasi. Dari pasangan itu intinya adalah komunikasi. Ya, betul sekali. Ya, ini ada lagi dok ya. Bagaimana penanganan seandainya ada ibu hamil yang tertular COVID-19? Ya, itu juga menjadi masalah ya saat ini ya. Karena bagaimanapun penanganan ini penting sekali. Pertama kali apabila ada ibu hamil dengan terinfeksi COVID-19, maka kita perlu melakukan penegakan diagnosa. Jadi kita bisa datang ke rumah sakit, kemudian kita lakukan cek rapid atau PCR dengan swab. Maka jika tidak ada gejala dan juga tidak terinfeksi, si ibu biasanya kita sarankan pulang. Artinya sebenarnya kalau ingin konsultasi dengan dokter, pasien bisa dengan telemedicine. Rumah sakit Panglima Sebaya ini sudah menyiapkan tuh nomor-nomor telepon masing-masing dokter. Misalnya ada dokter bedah, bisa dihubungi secara telemedicine ya. Kami juga dokter kandungan, saya, dokter Mansa itu juga menyiapkan nomor-nomor yang bisa dihubungi kalau ingin konsultasi. Tetapi memang untuk saat ini untuk resep ya, kalau minta resep ya kita masih belum bisa memberikan kalau secara online begitu ya. Jadi harus tetap datang. Terus apabila memang si ibu ini tersuspek COVID atau sudah menderita COVID, maka kita akan mengarahkan si ibu untuk ke poli COVID ya. Di situ jadi akan dilakukan pemeriksaan, dan apabila pada saat kita menemukan ibu hamil dan dia dalam kondisi dengan gejala yang berat, maka akan kita konsulkan ke dokter paru atau juga bisa ke dokter penyakit dalam sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu, dan akan kita lakukan rawat gabung bersama. Terus juga pada saat ibu dengan COVID, kalau dia datang ke rumah sakit, tetap akan kita lakukan pertolongan. Jika dia masuk di fase persalinan akhir atau misalnya sudah kala 2, maka si ibu akan kita lakukan pertolongan persalinan di ruang isolasi, di mana di Rumah Sakit Panglima Sebaya ini sudah kami sediakan ruang khusus untuk melahirkan bagi ibu-ibu yang terinfeksi COVID. Sudah ada. Dan petugas yang menolong juga akan memakai APD level 3. Sudah lengkap semua APD-nya dok ya? Sudah lengkap banget. Jadi pemerintah juga sudah mendukung, rumah sakit juga sangat mendukung untuk itu. Lalu jika misalnya ibu ini belum masuk dalam kondisi persalinan, tetapi ada suatu kondisi mendesak di mana si ibu itu harus segera diakhiri kehamilannya karena kegawatan pada ibu atau kegawatan pada janin, maka akan dilakukan seksio sesaria. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa salah satu kenapa saya tidak menyarankan untuk hamil, karena ibu-ibu yang terkena infeksi COVID itu biasanya akan meningkatkan juga angka seksio sesaria, karena memang ibu hamil dengan COVID biasanya akan kita lakukan seksio sesaria untuk menghindari kontak terlalu lama dengan petugas kesehatan. Betul. Seperti itu, iya. Ya, ini ada lagi dok. Apakah aman untuk melakukan kontrol rutin nih ke rumah sakit pada usia kehamilan muda untuk ibu hamil? Nah, ini juga dilema ya. Dilema, mau kontrol tapi takut, ya kan? Iya, tidak hanya pasien tapi juga dokternya juga kadang-kadang juga jadi khawatir gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah saat ini tempat yang paling berbahaya untuk didatangi adalah rumah sakit. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kalau masih bisa online atau telepon atau telemedicine dengan dokternya, maka lebih baik menghubungi nomor dokter tersebut. Kecuali misalnya kita memang betul-betul harus datang ke rumah sakit, maka rumah sakit tidak akan menolak pasien. Silahkan datang, tetapi memang karena kasus-kasus tersebut emergensi. Dan
Biasanya juga ibu hamil kita sarankan datang kalau sudah terinfeksi COVID gitu ya. Beberapa tanda-tanda bahwa si ibu itu terkena COVID, misalnya ada demam, ada batuk, lalu ada flu, atau kalau sedikit lebih parah badannya akan seluruhnya menjadi lelah, terus kehilangan rasa atau pembauan juga berkurang. Maka penting sekali untuk ibu atau pasien pada saat datang ke rumah sakit itu harus jujur pada petugas kesehatan. Kejujuran di sini sangat diperlukan, artinya tidak ada dusta di antara kita. Bisa gitu. Jujur itu sangat hebat ya buat ibu-ibu sekalian, karena itu juga akan membuat petugas kami tidak terinfeksi oleh COVID. Kalau semua petugas kami sudah terinfeksi, terus nanti yang melayani ibu-ibu atau pasien-pasien yang lain siapa? Jadi bukan kita menolak, tetapi sebenarnya untuk menjaga petugas kami juga. Nah, kalau di rumah sakit biasanya akan kita lakukan early warning score, artinya sebagai deteksi dini. Jadi mungkin akan sedikit terlambat penanganan karena di sini ibu-ibu atau para pasien yang datang akan ditanyai dulu ya, bagaimana kondisi hari ini, ada demam atau tidak, akan diukur suhunya, apakah kemarin habis perjalanan jauh atau mungkin habis kontak dengan ayah atau suami atau mertua yang mungkin terinfeksi oleh COVID. Jadi agak sedikit terhambat ya untuk pelayanannya. Nah, kalau di rumah sakit ini sendiri untuk ibu hamil itu dia masuk melalui 2 pintu ya. Yang pertama lewat Poli, yang kedua lewat UGD Ponek. Biasanya kalau yang di UGD Ponek itu pasien-pasien dengan kegawatan. Kalau yang lewat Poli, kalau diperiksa tidak ada keluhan, maka biasanya si ibu akan kita sarankan untuk pulang. Biasanya sih ibu hamil itu kalau dia datang awal, itu biasanya kita akan lakukan screening, artinya bahwa kehamilan ini dalam kondisi baik dan bukan kehamilan di luar kandungan, atau misalnya bukan juga suatu blighted ovum. Kalau untuk kehamilan akhir biasanya karena memang pasien masuk dalam kondisi infartu. Nah, jadi penting sekali ibu hamil untuk tidak datang ke rumah sakit karena rumah sakit itu tempat penularan yang sangat tinggi ya penularannya. Dan jika saya sarankan penting juga untuk ibu hamil mengetahui kondisi-kondisi apa sih yang gawat pada dirinya, gitu. Perlu tahu itu, Bu. Iya, perlu tahu. Jadi misalnya seperti ibu hamil itu datang dalam kondisi mual muntah yang hebat, terus sampai jatuh dalam kondisi dehidrasi, atau juga perdarahan. Nah, perdarahan ini kalau di awal yang normal itu biasanya terjadi pada awal menstruasi akhir atau juga misalnya pada proses implantasi di awal kehamilan itu juga kadang-kadang menimbulkan perdarahan bercak. Kecuali kalau dia disertai dengan nyeri, maka dugaan kita kemungkinan besar atau di pertengahan kehamilan mungkin kalau bukan suatu abortus atau KET atau plasenta previa seperti itu. Nah, terus juga ibu hamil boleh datang ke rumah sakit apabila ada kontraksi yang hebat dari perutnya atau nyeri yang hebat, kemudian ada ketuban pecah, atau misalnya tekanan darah yang tinggi yang disertai dengan keluhan pusing atau pandangan kabur atau nyeri ulu hati, kemudian juga kejang atau si ibu tidak merasakan gerakan janinnya. Jadi itu kasus-kasus gawat yang harus segera ditangani dan si ibu segera datang ke rumah sakit. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, dokter. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan atau take home message-nya untuk pemirsa sekalian adalah dalam menghadapi pandemi COVID saat ini adalah satu, don't panic. Jangan panik karena semua juga mengalami. Yang kedua, tidak ada sama sekali tenaga kesehatan yang meninggalkan pasiennya. Dan yang ketiga,
kami seluruh sivitas Rumah Sakit Panglima Sebaya selalu siap dan sedia untuk melayani Anda 24 jam. Baik itu terutama kami di bidang kandungan ya, baik emergensi, mau persalinan secara normal per vaginam, mau persalinan dengan cara seksio sesaria, atau misalnya operasi-operasi kegawatan di bidang kandungan, serta penanganan aborsi. Tetapi juga yang penting adalah untuk ibu sekalian, jangan lupa untuk ber-KB. Nanti COVID-nya negatif, tapi PP testnya positif. Nah, ya. Iya, jangan lupa Terima kasih. ber-KB. Jangan lupa ber-KB. Oke, itu aja mungkin Dok ya. Nggih. Semoga materi pagi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, termasuk untuk kita bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih Dr. Maurita atas mau hadir di ruangan ini. Mungkin bisa lain kali kita undang lagi Dok ya. Siap aja kan Dok? Oh, selalu siap untuk masyarakat Pasir, kami selalu siap. Iya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa sampaikan ke hotline RSUD Panglima Sebaya, ada di sebelah kanan sini, bisa lewat situ, bisa sampaikan, atau mungkin datang langsung, bisa juga. Kalau ada kritik saran dari Bapak Ibu semua warga Kabupaten Pasir, silahkan sampaikan untuk RSUD Panglima Sebaya ini, karena kritik saran dari Bapak Ibu adalah sifatnya untuk membangun kami untuk menjadi lebih baik, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pasir. Mungkin itu saja, sampai ketemu lagi di Bincang Sehat hari Kamis yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.